Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku semua kelas 7 SMP Budi Utomo Surakarta yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan ya, kelonggaran sehingga bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari Selasa ini ya, tanggal 13 April 2021. Atas waktunya, Ustazah syukuri, alhamdulillah jazakumullahu khairah karena telah menyempatkan waktunya ya mengikuti pembelajaran PPKN. Sebelum masuk ke materi, Ustazah akan selalu mengingatkan kalian semua ya, menerapkan protokol kesehatan. Itu 3M ya. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menghindari kerumunan ya. Misal keluar rumah itu kalau ada penting. Kalau tidak terlalu penting ya lebih baik di rumah. Untuk menghindari penyebaran rantai virus corona. Baik, kita mulai ya. Bab 6, masih materi bab 6, melanjutkan materi minggu sebelumnya. Sebelum pembelajaran dimulai, amal soleh diperhatikan presensi ya, kehadiran. Selain menonton video pembelajaran, jangan lupa presensi ya. Karena itu akan menentukan kenaikan kelas kalian. Misal alfanya banyak, itu tidak untuk jaminan naik kelas. Makanya setiap nonton video pembelajaran diharapkan presensi diperhatikan. Melanjutkan yang bab 6 ya. Ini kalimat yang kedua oleh Soekarno, berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kedua kalimat itu kemudian digabung dan disempurnakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang ya. Ini selanjutnya 3 perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu ini 3 perubahannya yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kata tempo diganti dengan kata tempo, hanya dihilangkan ya, tempo bukan tempo. Terus wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia ya, diganti dengan apa? Atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, cara menuliskan tanggal Jakarta 17/8/05 diganti Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan kurang lebih 1.000 orang ya. Ini yang membacakan teks proklamasi dan disaksikan kurang lebih 1.000 orang. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia
memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek sebagai berikut. Pertama, aspek hukum. A. Aspek hukum. B. Aspek historis. C. Aspek sosiologis. D. Aspek kultural. E. Aspek politis. F. Aspek spiritual. Yang pertama ini A. Aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya NKRI. Ini menurut aspek hukum ya. Ini proklamasi merupakan pernyataan keputusan. Ini kalau dilihat dari aspek hukum. Terus B, aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka bebas dari penjajahan lain. Ini lebih ke sejarah ya, sejarah perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Ya, aspek historis itu sejarah bangsa Indonesia melawan penjajahan atau memperjuangkan untuk kemerdekaan. Yang C, aspek sosiologis. Proklamasi merupakan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Ini lebih ke kita itu sudah tidak terbebani, sudah merdeka ya, tidak terbelenggu, tidak dijajah lagi. Yang awalnya negara kita, bangsa kita terjajah, menjadi bangsa yang merdeka ya. Yang dulunya menderita, sekarang jadi bahagia karena sudah merdeka. Ini yang di aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang mengakui persamaan hakikat derajat dan martabat manusia yang sama. Aspek politis, proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Terakhir ini aspek spiritual. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Ini karena selain perjuangan juga berkat Tuhan ya, kita karena Allah yang memberikan kita kemerdekaan ya. Selain perjuangan karena berdoa juga, berusaha melawan penjajah, memperjuangkan negara kita menjadi merdeka. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan ya. Selain perjuangan melawan penjajah, negara kita, seluruh rakyat Indonesia juga diiringi dengan berdoa ya untuk meraih kemerdekaan. Cukup sekian ya materi hari ini. Amal soleh dipelajari bab 6 ya. Yang tadi saya sampaikan, yang baru saya sampaikan, amal soleh dipelajari di bab 6. Kurang dan lebihnya, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.